Cukup, Mas. Sangat. Cukup. Oke, Mas mau sharing, baik. Mas? Iya, silakan, Bapak. Boleh kan, Mas? Boleh, boleh, Bapak. Taruh, Mas. Iya, sudah terlihat, Bapak. Oh, taruh dulu mana ya filenya ya? Ini. Ini, Mas. Ini kan saya sudah tersetel ya apa Grammarly-nya ya. Iya, Grammarly, sorry. Eh, referensinya, Mendeley-nya, ini kan Bapak. ini kan sudah Ya, sudah ada referensi. Ini kan kalau di ini kan biasanya ya, kalau hitam gini kan udah oke ya. Dan ya, biasanya tuh Bapak. muncul di bawahnya kan langsung otomatis. Ini tidak ada di bawahnya itu muncul itunya, citasinya. Oke. Coba, Bapak, ke bawah. Nah, nggak ada. Kenapa tuh ya? Kemudian coba, Bapak, di-enter dulu. Kasihkan paling bawah. Ini. Oh, Iya. ya di enter gitu ya. Kemudian, Bapak buka Mendeley. Ah, oh, Mendeley, buka Mendeley. Ya, Mendeley-nya di-on-kan dulu, Bapak. Ya, Mas sudah. Oke, sudah. Kemudian masuk ke Word-nya Bapak lagi. Ah, Baru masuk ke reference. ya, Ya, insert bibliografi. ini ya. Ya, coba diklik Bapak. Ya. Oh ya, Alhamdulillah. Makasih, Mas. Ya, sama-sama Bapak. Nah, mungkin sambil menunggu Bapak Ibu yang lain untuk bergabung, apakah ada pertanyaan dari pertemuan pertama sampai keempat, Bapak Ibu? Apakah ada kesulitan? Silakan. Izin Mas, Iya, Bapak Eko, bagaimana? oke. Dari terakhir saya minta masukan Mas Hafid dan Mas Novan, Iya, kan judulnya sudah ketemu. Kemudian iya. dari kata kunci yang sudah saya rumuskan, sejumlah referensi sudah mulai dapatkan. Akan tetapi dari beberapa kata kunci yang kemarin saya sudah tetapkan itu, referensi yang saya dapatkan kok minimalis, Mas. Padahal nggih, tidak terlalu spesifik amat. Misal Japanese literature, Ya. sastra Jawa. Nah, itu ternyata tidak sampai ratusan atau bahkan puluhan. Dan setelah saya coba telusuri, dan yang ada pun tidak semuanya bisa saya gunakan, Mas. Kira-kira solusinya bagaimana? Apakah cari kata kunci yang lebih umum lagi, sementara saya butuhnya itu, atau seperti apa? Matur nuwun. Baik, Bapak. Nah, nanti bisa diumumkan lagi atau mungkin dicari persamaan kata atau apa ya, bahasanya apakah diinggriskan atau tidak. Nah, takutnya ada beberapa yang tetap memakai bahasa itu atau mungkin bahasa apa ya, eh, Jawanya atau nama lainnya, Bapak. Hmm. Ini coba dicari. Terkadang beda satu huruf ataupun misalnya apa? Manajemen edukasi sama edukasi manajemen. Nah, padahal cuma dibalik nih Bapak, education dan manajemennya itu bisa berbeda. Termasuk ejaan pun satu huruf pun sangat berpengaruh ya, Mas. Iya, benar sekali Bapak. Karena kita mencari referensinya kan pakai apel stroke atau mungkin kalimat utuh. Nah, itu. Oke, kalau untuk jumlah yang istilahnya ideal, kan seperti kemarin disampaikan, belum tentu Ya, referensi yang kita kumpulkan kan bakal digunakan semua. Nanti masih bakal tersaring-saring lagi. Ini ya. setidaknya sampai berapa, Mas? Untuk Oke. kebutuhan satu artikel utuh. Satu artikel itu minimal 30 Bapak. 30. Hmm. Iya, Untuk artikel iya. jadi nggih. Biasanya paling banyak di introduction, nantinya sama di bagian discussion.
Nantinya bakal Iya, lari ke benar dua sekali bagian Bapak. itu. Oke, oke Mas, nanti sambil melengkapi lagi. Iya. Matur nuwun. Atau mungkin nanti apa ya, berjalannya di pertemuan malam ini, nah Bapak akan menjadi lebih terbuka. Keyword mana saja yang harus dicari. Nah, nanti di malam ini kita akan belajar digital writing, Bapak Ibu. Nah, kalau sebelumnya Bapak Ibu sudah mencari referensi, nah belum tentu dipakai semua. Nah, kenapa Mas? Karena yang Bapak Ibu cari itu adalah keyword umum dari paper Bapak Ibu. Nanti berbeda lagi di dalam papernya. Bapak Ibu mau membahas hal yang mana dulu? Yang paling umum atau yang bagaimana? Nah, nanti akan ketika digital writing Bapak Ibu akan tambah terbuka. Oh, ternyata juga bisa keyword ini saya masukkan atau mungkin saya bisa membahas hal yang umum dulu. Seperti itu. Dari Bapak Ibu yang lain, apakah ada pertanyaan? Teman semua, Bapak Ibu, apakah Insya Insya Allah. Allah. Kemudian apakah untuk anatominya sudah dikerjakan, Bapak Ibu? Belum. Belum. Ya, tidak apa-apa, Bapak Ibu. Nanti setelah ini mungkin Bapak Ibu juga silahkan apa ya, mengerjakan atau sedikit-sedikit kalau bahasa Jawanya nyicil. Nah, Ya sedikit-sedikit. Mas, itu Ya. kemarin udah terlanjur nyicil di introduction sama metode, jadi masih sibuk ke situ. Baik, Bapak. Nah, yang paling penting dari anatominya dulu. Takutnya kalau Bapak Ibu langsung menjadikan paper utuh, nanti ada bagian yang terlewat. Nah, sebaiknya di breakdown menjadi anatomi dulu atau kerangkanya, baru nanti kita pindahkan atau kita lebarkan. Nah, di malam hari ini kita akan memindahkan dari kerangka ke template umum jurnal, Bapak Ibu. Apakah ada pertanyaan, Bapak Ibu? Kalau tidak ada, kita langsung saja untuk mempersingkat waktu biar tidak terlalu malam. Nah, kemudian silahkan nanti Bapak Ibu membuat kopi atau siapkan cemilan untuk webinar pada malam hari ini. Biar Bapak Ibu sambil nyemil, kita santai saja. Saya izin share screen, Bapak Ibu. Apakah sudah terlihat, Bapak Ibu? Sudah Pak, sudah. Baik. Nah, di sini saya ada kerangka paper nih, Bapak Ibu, tentang online learning. Nah, coba kita cek. Nah, dari kerangka ini kita pindahkan menjadi paper utuh. Nantinya di bagian introduction, seperti yang dijelaskan Mas Novan kemarin, nanti ada 3. What is known, what is unknown, dan who and where. Nah, ini terletak di bagian introduction. Nah, oke. Kemudian nanti Bapak Ibu akan dikirimkan di grup template umum sebuah jurnal. Nah, template umumnya. Ini ada template umumnya. Sebelum Bapak Ibu nanti menemukan jurnal tujuan, nah, silahkan dibuat menjadi template umum dulu. Nanti akan saya kirimkan, Bapak Ibu. Nah, kita langsung saja masuk. Silahkan Bapak Ibu nanti judulnya dipastekan, kemudian autornya siapa saja, tanpa adanya gelar. Nah, silahkan kalau Bapak Ibu ada 10 autor, silahkan dimasukkan semua ke 10-nya. Kemudian jangan lupa untuk corresponding itu ditandain dengan bintang seperti ini. Dan ini tidak melulu di nomor 2. Boleh saja first author menjadi corresponding juga.
tinggal kita hapus, kita tambahkan bintang di sini. Nah, seperti ini. Jadi boleh corresponding, boleh di author ketiga, keempat, silahkan. Nah, tugasnya corresponding itu Bapak Ibu, yang akan bertanggung jawab mengenai artikel Bapak Ibu dari Bapak Ibu submit sampai publish. Kontak-kontakan dengan editor, kemudian revisi dan sebagainya. Nah, tugas dari corresponding autornya. Kemudian silahkan Bapak Ibu masukkan departemennya, kemudian institusinya, kota, kode pos, negara, email, dan ORCID. Nah, sekarang banyak juga jurnal yang meminta ORCID Bapak Ibu. Jadi lebih baiknya kita siapkan dari sekarang. Nah, Bapak Ibu harus siapkan ORCID juga. Kalau tidak punya bagaimana? Nah, nanti Bapak Ibu bisa mendaftar di orchid.org. Nah, mungkin setelah ini atau selesai ini kita akan singgung ORCID. Kita lanjutkan dulu. Kemudian di bagian abstrak. Untuk abstrak kita tinggal comot-comot saja dari body of paper atau kerangka papernya. Nah, di bagian abstrak itu ada yang dicetak tebal atau tidak Bapak Ibu. Nah, di sini. Artinya bagaimana ketika nanti abstrak yang diminta 150 sampai 250 atau mungkin sampai 350 itu kan banyak. Bapak Ibu bisa tambahkan background, latar belakang risetnya Bapak Ibu. Kemudian tujuan riset, kemudian ada metode dasar, responden, instrumen. Nah, tinggal dimasukkan saja. Bapak Ibu copy dari kerangkanya. Kemudian hasil dan kesimpulannya. Nah, secara singkat saja, kemudian kontribusinya, manfaat risetnya. Kemudian kalau hanya 150 sampai 200 bagaimana? Nah, kita cukup tuliskan yang dicetak tebal ini, Bapak Ibu. Tujuan riset, riset method, riset and conclusion-nya. Background dan kontribusi kita hapus. Kalau dibatasi hanya sedikit. Kalau banyak, bisa dicantumkan semuanya. Nah, untuk abstrak tinggal comot-comot saja. Kemudian di bagian keywordnya, Bapak Ibu pastekan saja. Kemudian silahkan diurutkan berdasarkan abjadnya. Misal keyword yang berawalan A ditaruh di depan. Kemudian keyword berawalan B ditaruh belakangnya. Diurutkan berdasarkan abjadnya. Nah, setelah itu baru kita masuk introduction Bapak Ibu. Oke. Di bagian introduction ini kita copy saja dari kerangka papernya. Dimulai dari what is known. Kita masuk. Kita copy saja seperti ini. Kita copy. Kemudian masuk ke bagian template-nya. Kita pastekan. Paste. Nah, di sini ada angkanya Bapak Ibu. Kita hilangkan. Kalau kita hilangkan satu persatu terlalu lama. Silahkan Bapak Ibu cukup blok seperti ini. Kemudian tekan numbering di atas. Nah, di sini terdapat numbering. Tinggal kita klik lagi, nanti hilang. Nah, setelah angkanya hilang, Bapak Ibu, kita kasih jarak atau spasi. 2 enter atau 3 enter per kalimatnya. Oke. Enter lagi. Kemudian enter. Nah, kenapa harus di enter, Mas? Nah, di sini Bapak Ibu. Dari kalimat yang kita buat, nanti kita tambahkan sitasi atau kalimat orang lain untuk mendukung kalimat kita.
biar kalimat ini menjadi hebat. Nah, jadi kalimat kita didukung dengan mensitasi kalimat orang lain. Ya. Sampai sini dulu Bapak Ibu aman? Aman, Mas. Ya, Lanjut, aman. Mas. Ya, lanjut. Kemudian ada yang tanya, corresponding apakah bisa dua? Tidak bisa Bapak Ibu, hanya satu. Karena nanti editor itu akan bingung juga mau mengontak yang mana. Nah, jadi corresponding biasanya hanya satu Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu eh, buat kelulusan, nah ditanya ke promotornya, siapa yang menjadi corresponding. Biasanya Bapak Ibu menjadi first author, untuk corresponding adalah promotornya. Nah, nanti didiskusikan dengan promotornya bagaimana. Oke, kemudian kita lanjutkan. Nah, setelah dikasih jarak seperti ini, kita baca dulu nih Bapak Ibu. Online learning merupakan istilah yang digunakan dalam aktivitas mendapatkan pengetahuan melalui lingkungan belajar berbasis jaringan. Nah, dari kalimat utama ini kita tentukan kita mau membahas hal yang mana dulu. Misalnya kita mau membahas tentang online learning atau tentukan keywordnya. Kita beri warna dulu. Kemudian bisa juga lingkungan belajar dan jaringan komputer. Nah, di kalimat utama saya bisa membahas tentang online learning, kemudian lingkungan belajar dan jaringan komputer. Nanti tergantung dari kalimatnya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu menemukan hanya satu. Nah, bisa juga. Nah, biar tidak bingung, saya pastekan di bawahnya saja. Oke. Nah, di sini ada 3 keyword. Kemudian, referensi yang kita download adalah berbahasa Inggris. Jadi, kita harus membahasa Inggriskan terlebih dahulu. Nah, Mas tadi tekan apa tuh Mas kok bisa muncul apa pastenya tuh oke, baik. Saya ulang. Nah, untuk pastennya kita bisa tekan kontrol, kemudian arahkan kalimatnya. Kita blok saja. Seperti ini, tekan kontrol, kemudian kita blok lagi, blok lagi. Nah, jadi kontrol jangan dilepas, Bapak Ibu. Kemudian copy biasa, kita pastekan. Kontrol V. Nah, kemarin yang kita download adalah berbahasa Inggris. Jadi kita harus membahasa Inggris kan Bapak Ibu. Nah, nantinya kalau Microsoft Word-nya Bapak Ibu sudah terbaru 2019 ke atas, ada fitur namanya translator. Caranya Bapak Ibu bisa blok seperti ini, kemudian masuk review, language, translate, translate selection. Nah, klik. Oke. Nah, muncul nih Bapak Ibu translatornya. Tinggal kita insert saja. Berubah menjadi bahasa Inggris. Kalau di Word-nya tidak bisa, bagaimana, Mas? Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan cara alternatif, yaitu di copy, masukkan ke Chrome, Google Translate, baru dipastekan di sini lagi. Nah, kalau Word-nya Bapak Ibu tidak support, kalau sudah bisa untuk translate, kita lanjutkan. Nah, di sini ada 3 keyword. Saya akan membahas tentang online learning terlebih dahulu. Saya copy online learningnya, kemudian masuk ke Mendeley Bapak Ibu. Nah, kita masuk ke dalam Mendeley. Di bagian kanan atas terdapat fitur search Bapak Ibu.
terdapat fitur search. Tinggal kita pastekan. Nah, setelah dipaste, nanti akan muncul headlight kuningnya, Bapak Ibu. Ada muncul headlight kuningnya. Kita cari yang kalimatnya utuh. Misalnya ini ada online learning, tinggal kita buka. Klik. Nah, kemudian Bapak Ibu tidak perlu membaca keseluruhan satu artikel ini. Kita gunakan fungsi showing match. Di sini terdapat showing match. Saya perbesar. Nah, di sini showing match. Artinya kalimat online learning di dalam artikel ini ada 16 kata. Kegunaannya bagaimana, Mas? Nah, tinggal kita preview dan next saja. Coba kita preview. Nah, di sini Bapak Ibu akan muncul headlight kuningnya. Tinggal kita next, baca secara cepat saja. Nah, kita baca secara cepat Bapak Ibu dari titik ke titik. Nah, di sini dari titik ke titik saja. Kalau nggak cocok ya bagaimana? Kita next lagi. Next, kita cari kalimatnya yang mana yang cocok. Oke, tadi cocok Mas. Nah, di sini coba kita copy, masukkan ke Word-nya Bapak Ibu. Oke, ditaruh di setelah kalimat utamanya kita pastekan. Paste. Nah, setelah itu ini belum selesai Bapak Ibu. Kita harus menyantumkan sumbernya. Nah, untuk caranya masuk ke bagian reference, pastikan dulu kursornya ada di akhir kalimat sebelum titik. Nah, seperti ini pastikan dulu. Masuk ke bagian reference, insert citation, kemudian go to Mendeley. Nah, nanti akan ke blok warna biru, Bapak Ibu. Kalau tidak yakin, kita klik 2 kali. Nah, di sini ada kalimat yang kita copy. Kemudian tinggal kita set di atas. Tanda kutip. Saya perbesar saja. Nah, di sini. Tanda kutip, cite. Tinggal kita klik. Langsung muncul citasinya. Seperti ini apakah sudah selesai, Mas? Belum. Nah, kalau kita copy mentah-mentah, Turnitin Bapak Ibu tinggi. Maka dari itu kita harus parafase nih Bapak Ibu. Oke, kita bahasa Indonesia akan saja. Translate, insert. Oke. Saya beri warna. Misalnya warna biru. Oke, misal saya beri warna biru nih Bapak Ibu. Untuk parafasenya bagaimana? Nah, kita menggunakan bahasa kita sendiri. Kita tulis ulang. Misalnya, oleh karena itu metode pembelajaran daring diperkenalkan sebagai strategi pendidikan yang tepat selama pandemi COVID. Oke. Oke. Kita bisa bolak-balik nih Bapak Ibu. Kita tulis ulang. Yang penting makna atau esensinya itu tidak hilang. Misalnya, di masa pandemi COVID-19 digunakan metode pembelajaran daring. Nah, kita bisa saja nih Bapak Ibu
menuliskan di masa pandemi COVID-19 digunakan metode pembelajaran daring. Dah, cukup itu saja. Maknanya sama. Jadi kita bisa ringkas, tidak perlu panjang lebar seperti kalimat asli, tidak perlu. Kita cukup tuliskan maknanya atau intinya saja. Nah, setelah itu baru kalimat asli kita hapus. Del. Nah, sudah Bapak Ibu. Selanjutnya, kita cari lagi Bapak Ibu. Di sini sudah kita kutip. Cari artikel lain. Misalnya bawahnya. Oke. Nah, terdapat kata 1 of 67. Artinya ada 67 kali. Oke. Kita next. Kita baca dari titik ke titik saja. Tidak cocok, next lagi. Tidak cocok, kita next. Nah, kita baca. Oke. Tidak cocok, next lagi. Oke. Misal cocok nih Bapak Ibu, kita copy. Kita copy. Masukkan ke bagian Word-nya, kita pastekan. Setelah itu jangan lupa kita cantumkan sumbernya. Insert citation, go to Mendeley. Nah, akan keblok warna biru Bapak Ibu. Kalau sudah yakin kita set. Nah, jangan lupa kita harus parafase ulang. Kita klik kanan dulu, translate Indonesia. Saya beri warna biar tidak lupa. Kalau belum diparafase, nah, kita bahasakan ulang dengan bahasa kita sendiri. Oke. Pembelajaran online pembelajaran online digunakan kepada sekolah yang jauh secara Oke, kalau nggak sampai sini saja nih Bapak Ibu, secara ke- digunakan kepada sekolah yang jaraknya jauh. Jaraknya jauh. Nah, kita bisa nih Bapak Ibu, ringkas atau parafase. Yang penting maknanya sama. Tinggal kita hapus. Nah, tinggal kita hapus Bapak Ibu. Del. Oke. Lagi nih Bapak Ibu, kita cari. Nah, di sini sudah bawahnya lagi. Misal, oke, kita copy dari titik ke titik. Kita copy, masukkan ke Word-nya. Paste. Jangan lupa kita kasih citasi. Insert citation, go to Mendeley. Nah, keblok warna biru, set. Kemudian jangan lupa parafase. Kita Indonesiakan, kita beri warna. Oke, kita blok ulang. Insert. Nah,
Nantinya Bapak Ibu jangan fokus di kalimat utama ini. Misalnya, Mas, kalimat ini cocoknya dikasih ke kalimat yang nomor 3. Boleh saja Bapak Ibu. Kita langsung pindahkan saja, ditaruh di kalimat nomor 3. Misalnya, Ctrl V. Nah, bisa juga. Jadi, daripada Bapak Ibu kehilangan jejak padahal kalimatnya cocok di pendukung nomor 3, silahkan langsung pastekan, langsung pindahkan. Jangan fokus di kalimat utama ini. Nah, Bapak Ibu bisa masukkan ke kalimat nomor 2 misal cocok. Oke. Kemudian kita lanjutkan. Nah, di sini ada 3 keyword. Online learning sudah cukup 2 saja. Kita bisa membahas tentang learning environment. Kita copy, masukkan ke Mendeley, kita clearkan dulu, kita pastekan. Nah, kita cari nih Bapak Ibu, yang kalimat utuh. Kalau learning di sini, environment di sini, kita coba klik. Nah, oke, masih ada. Coba cari yang lain. Nah, di sini. No match for the press. Learning environment. Jadi kalimat ini itu tidak ada. Coba kita cek di Melibrinya. Karena di sini learningnya tidak ada. Kita cari yang ada nih Bapak Ibu. Nah, di sini. Kita cari kalimatnya. Sampai sini dulu Bapak Ibu, bagaimana, aman? Izin tanya, Mas. Oke, baik. Bagaimana Bapak? Misalkan di laman yang sedang dibuka Mas Hafid ini, di Ya, situ ternyata pada kata yang sesuai kunci itu itu dibersihkan apa piring kayak itu apa kayak itu maaf Bapak. Ini kumpulkan yang kotor. Tadi pagi kau suruh kumpulkan kotor kali Iya, meja iya, itu. Bu. Ya, baik. dibersihkan, Bu. Ya. Oke. Mohon maaf Bapak Ibu. Ya. Lanjut Bapak. Oke, untuk teknis pengutipan pada kutipan itu bagaimana, Mas? Ya. Sementara kan di Oke. situ kata learning environment itu Ya. bukan kalimat dari artikel itu sendiri, nggih, tapi merupakan kutipan dari kutipan yang lain. Oke. Matur nuwun. Sitasi dalam sitasi ya Bapak. Nggih, Oke. Nah, kita lanjutkan ke kalimat berikutnya nih. Sampai sini dulu. Nanti kita lanjutkan, tetap akan sampai ke sana Bapak. Sebelum kita melangkah lebih jauh, apakah ada yang ditanyakan? Kelihatannya aman ini. Oke, baik. Kalau aman, Halo, kita Mas. lanjutkan. Halo, Oke, izin bagaimana bertanya, Ibu? Mas. Ibu Rini, Ya, bagaimana? ini mau nanya, tadi kan cara mensitasi ya. Iya. Ini misalnya dari tampilan yang ada di situ misalnya kan tadi kita ambil contoh satu kalimat gitu ya. Ya, Dalam satu kalimat itu kan ada sitasi lagi tuh, Mas. iya. Gitu kan? Nah, tapi begitu kita pindahkan ke artikel yang mau kita buat, yang kita sitasi itu adalah nama orang yang apa namanya, yang menulis artikel ini, Oke, gitu ya. nah, Tapi yang nama yang membuat artikel, maksudnya gimana ya? Yang orang yang saya membuat artikel paham, ini Ibu. kan Oke, mensitasi juga gitu ya. maksud saya. Oke. Itu berarti kita ambilnya yang menulis artikel ini ya. Oke. Baik, pertanyaannya sama dengan Bapaknya, sitasi dalam sitasi. Ketika Bapak Ibu mau mengkutip, ternyata Ya, kutipan sitasi dalam sitasi tersebut ya. juga mengkutip orang lain. Oke, kita lanjutkan berarti. Nah, basicnya Bapak Ibu sudah paham dulu. Kalau sudah paham, baru kita lanjutkan. Nah, di sini kebetulan ada nih, sitasi dalam sitasi. Sitasi dalam sitasi. Kita copy dulu kalimatnya. Kita copy, kita masukkan, kita paste, kemudian kita citasi dulu nih Bapak Ibu, yang utamanya. Insert citation, go to Mendeley, oke, set.
Nah, setelah itu kita masuk Mendeley nih Bapak Ibu. Nah, ternyata Kumar itu juga mensitasi punyanya Silva dan Kumar tahun 2020. Nanti Bapak Ibu silahkan cek apakah dia mengutipnya tahun terbaru atau tidak, masih relevan untuk ditambahkan referensi di artikel kita atau tidak. Misalnya ini tahun 2020 masih cocok. Nah, kita bisa ambil. Tetapi kalau punyanya Kumar dan Silva tahun 2002, misalnya tahun 2004 itu kan sudah lampau. Nah, Bapak Ibu diperbolehkan mensitasi punyanya Kumar saja. Punyanya ini saja diperbolehkan. Karena apa? Kalimatnya Kumar dan Silva yang dia kutip itu kan sudah diparafase sendiri oleh Kumar menjadi bahasa Kumar sendiri. Itu diperbolehkan. Kalau Bapak Ibu mau menyantumkan Silva itu juga boleh. Misalnya tahunnya cocok. Tinggal kita klik saja, kita cari sumbernya. Punyanya Silva. Nah, mudahnya kalau ada DOI Bapak Ibu di sini. Kita bisa copy DOI-nya saja. Kita copy DOI seperti ini. Kemudian masuk ke My Library. Kita clearkan dulu. Add entry manually. Kita add entry manually. Di bagian DOI kita paste. Kita rapikan dulu. Karena ada spasi. Oke. Kaca pembesar. Oke, nah sudah terisi baru save. Kemudian baru kita citasi Bapak Ibu masuk ke Word, arahkan kursornya seperti ini, insert citation, go to Mendeley. Nah, kita urutkan berdasarkan jam masuk. Klik editnya. Klik lagi jam 8.09. Oke, jam sekarang. Tetapi Bapak Ibu jangan klik langsung. Kita pancing dulu. Karena kalau baru saja kita masukkan berupa metadata, kita tidak pancing atau klik yang lain, takutnya akan terbawa citasi yang sebelumnya. Jadi kita wajib klik bawahnya, baru yang benar, kemudian set. Nah, seperti ini. Oke, kemudian saya mau tanya ke Bapak Ibu, untuk penulisannya apakah sudah benar seperti ini? Apakah sudah benar, Bapak Ibu? Belum, Mas. Belum. Oke. Salahnya di mana nih, Bapak Ibu? Harusnya dalam satu kurung nih, Mas. Oke, satu kurung. Nah, kemudian sebelum ini Bapak Ibu mengeditnya bagaimana? Apakah diedit manual? Apakah diedit manual, dihapus Edit, seperti ini? Iya, Mas, selama ini edit diedit mesinnya, manual. Mas. Oke. Nah, ini adalah cara yang sama, yang salah. Kita hapus dulu kurungnya. Del. Kemudian, nah, nanti akan muncul keep manual edit. Coba kita cara yang salah dulu nih Bapak Ibu. Tambahkan titik koma. Nah, di sini memang aktif. Tetapi salahnya ketika Bapak Ibu rubah stylenya. Coba kita ke IEEE. IEEE. Nah, di sini Bapak Ibu terlihat salah. Yang citasi sebelumnya 1, 2 itu berubah style. Tetapi yang kita edit manual itu tidak mau berubah stylenya. Tetap menjadi APA 7. Nah, kita undo dulu. Oke.
Untuk menggabungkannya, Bapak Ibu, jangan manual. Cukup Bapak Ibu blok saja seperti ini. Nah, yang awalnya insert berubah menjadi merger citation. Awalnya insert, coba. Nah, di sini insert citation, kita blok akan berubah menjadi merge citation. Tinggal kita klik. Nah, oke, kita pindah ke APA. Nah, langsung berubah stylenya. Jadi mengikuti style yang kita inginkan. Nah, sampai sini aman, Bapak Ibu? Itu saya eh, yang di stylenya yang apa yang dipencet ya tadi ya Pak? Eh, Nah, untuk merubah style di bagian atas terdapat menu style. Nah, tinggal kita pilih pakai yang mana. Misalnya IEEE. Nah, berubah langsung Bapak Ibu. Kita pindah ke APA 7 dulu. Nah, untuk penulisan kita gunakan APA dulu untuk memudahkan Bapak Ibu. Kemudian jangan lupa kita parafase. Kita translate dulu, insert dulu. Oke, saya beri warna biru. Nah, anggap saja ini sudah parafase Bapak Ibu untuk menghemat waktu. Nah, kita hapus. Oke. Oke. Sampai sini aman tidak nih Bapak Ibu? Mas, kalau kita memergerkan apa namanya dua citasi begitu, nanti di daftar Ya. pustakanya ada dua atau bagaimana, Mas? Oke. Nah, nantinya juga ada dua Bapak Ibu. Misalnya nih, kita ke EEE. Satu, dua, yang kita merger tiga, empat. Nah, nantinya di daftar pustaka juga ada empat. Nah, sebelum kita ke daftar pustaka, kita lanjut dulu nih Bapak Ibu. Ada yang ditanyakan dulu sampai sini? Mas, Aman? artinya dengan cara begini kita bisa semakin banyak mensitasi ya. Kalau Iya, jadi kita sekali. ambil dulu yang penulis yang ada di dalam artikel itu, kemudian di dalam tulisan itu kita bisa masukkan juga gitu kan ya. Jadi banyak Iya, citasinya ya, gitu ya. benar sekali Ibu. Cuma Ya, nanti oke. dicek lagi apakah tahunnya masih relevan atau tidak. Nah, itu Lihat masih relevan atau tidaknya itu bagaimana? Dari maksud saya tuh tahun berapa gitu, kira-kira mulai tahun berapa? 5 tahun terakhir Lima Bapak Ibu. tahun terakhir ya, 5 tahun Lima. terakhir ya. Jadi kalau Ya, tapi misalnya 2004, nah itu kan lampau, kita nggak usah gunakan. Tapi kita tidak perlu ngecek lagi apakah memang tulisan itu ada di dalam artikel yang disitasi tersebut gitu, nggak perlu dicek lagi ya kalimat tersebut gitu. Oke, tidak Kita perlu cukup Ibu. lihat, nggak perlu ya. Oke, baik, Iya, terima kasih. cukup kita ambil citasinya. Jadi kalau Ya, Bapak Ibu oke. mau tracking, download artikelnya, cari yang mana, itu kan terlalu lama. Lama lagi ya, iya. Nah, Oh iya, oke. Berarti bisa lebih banyak nih citasinya kalau gini ya. iya, benar Ya, sekali. oke, Bapak Ibu. terima kasih. Sampai sini aman Bapak Ibu? Izin Mas, Oke, berarti silahkan Bapak misalkan Ibu. tahunnya lampau di citasi itu, dengan kata lain, citasi dalam citasi yang kedua itu tidak kita gunakan ya Mas. Misalkan di sini kan 3 dan 4 nggih, itu simbolnya. Hmm, Nah, dan yang keempat ini ternyata tahunnya lebih dari 5 tahun. Berarti itu tidak kita gunakan nggih. nggak usah, nggak apa-apa Bapak. Nggak usah. Cukup kita ambil yang terbaru saja. Oke, oke, oke. Oke, Mas. Iya, oke. Kita lanjutkan nih Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Nah, kemudian ada satu style lagi. Apakah Bapak Ibu pernah menemukan citasi di depan? Menurut Sugiono, bla 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 bla. Nah, kita gunakan citasi di depan nih Bapak Ibu. Misalnya, menurut, oke, kita cari dulu kalimatnya. Di kalimat kedua,
Misalnya kita masih membahas tentang pembelajaran online. Kita cari dulu online. Oke. Semisal kalimatnya cocok, kita copy. Kemudian kita pastekan, kita Indonesiakan. Anggap saja ini sudah kita parafase untuk mempersingkat waktu nih Bapak Ibu. Nah, jangan lupa arahkan kursornya di setelah menurut. Seperti ini. Seperti biasa, insert citation, go to Mendeley, kita set. Nah, kita rubah API dulu. Oke. Kemudian saya mau tanya lagi nih Bapak Ibu. Biasanya penulisannya bagaimana? Apakah seperti ini Bapak Ibu? Diedit manual, Mas. Oke, diedit manual. Biasanya. Baik. Nah, nanti Bapak Ibu jangan edit manual. Kalau edit manual seperti tadi, ketika rubah style itu tidak akan terganti. Nah, caranya kita copy dulu namanya Babu et al. Kita copy, taruh di setelah citasi seperti ini. Nah, ini ada penulisan dua nama Bapak Ibu. Untuk menghilangkannya, silahkan Bapak Ibu klik di dalam kurung yang awalnya insert berubah menjadi edit citation. Nah, berubah menjadi edit citation, kita klik, akan muncul pop-up, silahkan klik autornya lagi. Nah, nanti akan muncul nih Bapak Ibu. Klik super author, oke. Nah, berubah. Coba kalau kita ganti stylenya, apakah berubah? Nah, langsung berubah nih Bapak Ibu. Langsung berubah. Jadi jangan edit manual. Nanti kalau Bapak Ibu edit manual, ketika rubah style tidak akan terganti. Nah, ini. Sampai sini aman Bapak Ibu? Aman? Ini yang terakhir, Mas. Gimana Bapak? Mohon maaf, suaranya agak Ulangi yang terakhir tadi itu. mungkin. Kita ulangi. Mungkin kalimat berikutnya saja. Cari yang lain. Misalnya ini Bapak Ibu. Paste. Tambahkan menurut. Nah, anggap saja ini sudah di parafase Bapak Ibu. Anggap saja sudah parafase. Oke. Arahkan kursor di setelah menurut, insert citation, go to Mendeley. Nah, kita langsung set saja. Untuk caranya, kita copy dulu namanya, Sharma et al. Paste di setelah menurut. Kemudian, di dalam kurung kita klik. Yang awalnya insert berubah menjadi edit citation. Tinggal kita klik edit citation, kita klik autornya, super author kita centang. Kemudian kita oke. Nah, langsung berubah menjadi tahun saja. Untuk citasi di depan, Bapak Ibu. Aman, Bapak Ibu? Aman, Mas. Bisa, Mas. Aman. Ya. Nah, nanti lanjutkan semuanya nih Bapak Ibu. Satu kalimat ini
3 sampai 5 sitasi. Jadi satu kalimat nanti akan menjadi satu paragraf. Nah, misalnya di sini sudah oke. Nah, di sini akan menjadi paragraf baru nih Bapak Ibu, 2 paragraf. Kemudian kalimat nomor 3, lanjut lagi, dan seterusnya. Ini di bagian what is known. Kemudian kita kembali ke kerangka. Nah, what is unknown-nya bagaimana? Sama juga Bapak Ibu, kita kopikan, masukkan ke dalam template, di bawahnya, di bawah what is known. Kita pastekan what is unknown, seperti ini. Kita hilangkan angkanya. Caranya kita blok, masuk ke bagian home, klik numbering. Nah, sudah hilang. Tinggal kita kasih jarak. Kita kasih jarak. Nah, di bagian what is unknown. Kemudian who and where bagaimana? Nah, di bagian who and where tidak perlu citasi, tidak apa-apa Bapak Ibu. Coba kita kopikan, kita praktekkan sekalian. Kita copy. Di bawahnya what is unknown, kita paste. Nah, di who and where ini Bapak Ibu nanti akan menjadi paragraf yang mengalir saja. Kita hilangkan dulu. Misalnya kita hilangkan. Nah, di bagian who and where itu kan hanya berisi urgensi risetnya, kemudian novelty dan tujuan. Jadi tidak perlu citasi, nggak masalah. Kita jadikan satu di bagian who and where. Kemudian riset metodenya, tinggal Bapak Ibu pastekan juga dari kerangka. Nah, riset metode silahkan Bapak Ibu paste, kemudian masukkan, paste. Nanti juga akan menjadi paragraf yang mengalir. Kalau Bapak Ibu mau menambahkan citasi, nggak masalah, diperbolehkan. Kemudian di bagian riset. Nah, di bagian riset, kalau Bapak Ibu ada tabel, gambar, grafik, masukkan semua. Kemudian di discussion, Bapak Ibu pindahkan juga. Nah, di bagian discussion ini juga silahkan tambahkan citasi untuk memperkuat jawaban dari gap-nya. Tambahkan citasi seperti di bagian introduction tadi, Bapak Ibu. Kemudian di kesimpulan, tidak boleh adanya citasi. Cukup Bapak Ibu menjawab tujuan risetnya Bapak Ibu, ditambahkan kalimat pendukungnya saja di bagian conclusion-nya. Kemudian ke bawah. Nah, kita masuk ke referensi. Seperti punyanya Bapak Arif tadi, untuk referensi, kita masuk ke bagian reference, cukup klik insert bibliografi. Nah, kliknya hanya sekali saja. Ketika awal pembuatan artikel atau setelah selesai semua. Ya, coba kita insert. Nah, sudah langsung masuk nih Bapak Ibu. Sudah. IEEE. Ada 7 referensi. Mas, kalau nanti kita menambahkan, apakah juga tambah? Nah, kita coba nih Bapak Ibu. Insert citation, go to Mendeley. Coba yang mana aja? Set. 8. Coba di daftar pustaka. Langsung muncul 8. Jadi otomatis. Berbeda kalau Bapak Ibu mau menghapus. Nah, misalnya 8 salah citasi. Silakan Bapak Ibu hapus. Nah, di daftar pustaka masih ada. Tinggal kita klik refresh. Klik refresh. Kita klik langsung hilang. Baru di citasi yang benar. Oke.
Kemudian di bagian style, di bagian Mendeley, kita juga bisa rubah menurut tujuan jurnalnya masing-masing. Misalnya ada catatan kakinya Chicago. Nah, langsung Bapak Ibu tanpa menulis catatan kaki sendiri, langsung otomatis tambah catatan kakinya. Nah, untuk penulisan kita gunakan APA 7 dulu untuk mempermudah Bapak Ibu menulis artikel. Baru kalau sudah jadi, Bapak Ibu mendapatkan jurnal tujuan, diganti stylenya. Oke, sampai sini dulu nih Bapak Ibu. Ada yang ditanyakan? Mas, maaf, yang catatan kaki tadi gimana, Mas? Maaf. Untuk catatan kaki tinggal kita rubah di bagian stylenya. Nah, apakah sudah muncul Bapak Ibu? Sudah. Sudah. Nah, di bagian style, nanti catatan kaki ada banyak Bapak Ibu. Salah satunya Chicago manual, ya ada full note-nya, atau mungkin bisa menggunakan isnad. Nah, coba kita isnad, kita klik, nah, langsung otomatis berubah. Tinggal kita rubah di sini saja Ibu. Tergantung style yang diinginkan. Oke, Mas. Style ini berarti yang nentuin ini ya, apa publishernya gitu nggih, Mas? Iya, benar sekali. Jurnal tujuannya masing-masing. Tetapi untuk penulisan, biar memudahkan Bapak Ibu, menggunakan APA 7 dulu saja. Biar lebih mudah untuk pengeditannya. Bagaimana Bapak Ibu, aman? Aman, Mas. Mas tanya yang translator tadi, di tempat saya kok nggak bisa ya, Mas ya? Oke. Nah, nanti dipastikan untuk translatornya apakah Microsoft Word 2019 ke atas Ibu. Udah sih, Mas. Cuma ini ada dia bilang ke internet gitu. Oke, nah sudah terhubung ke internet Ibu laptopnya? Pasti terhubung. Ini pakai ini WiFi pakai internetnya pakai. Oke, atau mungkin nanti bisa di share screen saja Ibu. Coba Boleh? saya stop dulu. Oke, Iya, bagaimana? saya share screen Ya, ya. Nih, misalkan saya mau translate ini kalimat kedua misalkan ya. Ini kan klik kanan ya. kanan, Translate. translate. Munculnya gini. Oke, ini Word-nya masih 2016 ke bawah ini Bu. Oh, gitu. Nah, Perlu diupdate berarti ya. iya Ibu. Oke. Jadi kalau tampilannya masih kotak kecil itu 2016 ke bawah. Oke, oke. Thank you, Mas. Ya Ibu, nanti untuk alternatif lainnya bisa menggunakan Google Translate atau DeepL. Hmm, Nanti Ibu copy, kemudian masuk ke Chrome, ya, Google Translate dipastekan. iya. Oke, kemudian nanti silahkan dari Bapak Ibu sendiri, senyamannya bagaimana, langsung di bahasa Inggris kan boleh, atau mau bahasa Indonesia full boleh. Nah, kalau saya lebih nyaman ke bahasa Indonesia dulu, Bapak Ibu, karena lebih mudah untuk menyambungkan antar kalimatnya. Kalimat satu dan kalimat berikutnya biar lebih mudah. Kalau Bapak Ibu bidangnya bahasa Inggris, Mas, saya biasa menggunakan bahasa Inggris, nggak masalah. Langsung saja, para parafase menggunakan bahasa Inggris. Nah, senyamannya Bapak Ibu bagaimana? Mas, ini kalau Mendeley itu khusus jurnal internasional ya? Kalau yang kayak dalam negeri Sinta gitu nggak bisa ya? Oke, bisa juga Ibu, bisa juga. Jadi penggunaan Mendeley itu bisa untuk apa saja, untuk citasi. Bahkan ada beberapa kampus skripsi diwajibkan menggunakan Mendeley untuk citasinya.
Ada. Salah satunya UAD itu mewajibkan skripsi menggunakan Mendeley. Jadi tidak harus jurnal internasional. Bahkan skripsi sekarang sudah diwajibkan, Ibu. Seperti itu, Ibu. Oke, Mas. Oke. Dari Bapak Ibu yang lain, apakah aman digital rating? Pak Hafiz mau nanya, kalau Iya, Bapak Herman. kalau kita mau publikasi di jurnal internasional ya, kita Ya, eh, caranya gimana sih? Saya sendiri kemarin coba mau itu apa diupload ke Scopus, bingung saya, nggak tahu. oke, baik. Oke. Nah, nanti kita lanjut ke pertemuan 6 dan pertemuan 8, Bapak. Jadi nanti di pertemuan 6 kita akan mencari rumah untuk jurnalnya Bapak Ibu atau mencari jurnal tujuannya. Kemudian di pertemuan ke-8 submission. Nah, jadi submit biasanya kan ada pernak-perniknya atau ada apa file pendukung untuk submit. Nah, nanti untuk submission di pertemuan 6 dan 8, Bapak. Satu lagi Pak Hafiz, Ya, nah, kalau seandainya ini kan tadi kan kalau ada penulisnya tiga, kalau ya, penulisnya satu nih Pak, itu ya. kita wajib menggunakan kampus punya eh, email atau boleh pakai pribadi? Karena takutnya nggak diakui kampus lagi nanti. Biasanya Baik. gimana ini? Ya. Untuk email bebas Bapak Ibu, bisa menggunakan kampus atau Gmail biasa. Nanti yang paling penting untuk menjadi corresponding, Bapak Ibu harus sering mengecek email setelah submit. Misal 2 hari sekali harus cek, atau mungkin 3 hari sekali harus cek. Yang penting Bapak Ibu bisa membuka emailnya saja. Itu bebas Bapak. Misal Bapak Ibu dari UGM, submitnya menggunakan email Yahoo atau Gmail bisa. Dan ketika nanti publish itu dilihat bukan dari emailnya, tetapi dari afiliasinya. Nah, itu Bapak. Jadi tetap bisa diakui. Artinya alamat email kampus tetap kita bisa pasang di publikasi, Bisa. tapi kita waktu corresponding pakai alamat email lain gitu bisa. Bisa juga. Nah, tapi kalau hanya satu author, silahkan dicantumkan satu saja Bapak. Terus satu berarti Iya. kampus email kampus ya berarti ya Pak. Bebas, email kampus boleh atau Gmail boleh. Saya kalau nanti ditarik di Google Scholar ya atau di itu biasanya kalau bukan alamat email kampus itu nggak diakui sama kampus itu. Iya. Tapi kalau di Scopus masih aman, Bapak. Yang penting afiliasinya saja. Afiliasinya itu apa ya Pak? Pak apa? Dari universitasnya. Universitasnya. Ya. Oh. Dan kalau Bapak Ibu ada 2 universitas, silahkan cantumkan satu saja. Yang urgent yang mana? Misalnya Bapak Ibu mengajar di Universitas UNJ. Kemudian Bapak Ibu juga baru studi S3 di UGM. Nah, nanti cantumkan yang urgent yang mana. Kalau Bapak Ibu untuk kenaikan pangkat, berarti kan di tempat Bapak Ibu mengajar, cantumkan afiliasi UNJ. Bedanya kalau Bapak Ibu untuk syarat kelulusan, cantumkan afiliasi, nama yang Bapak Ibu sedang studi atau UGM-nya. Nah, jadi disesuaikan kebutuhannya Bapak Ibu untuk kenaikan pangkat atau hanya untuk kelulusan. Oke. Kemudian ada yang bertanya nih, kalau autor dalam kalimat ada lebih dari 7 autor. Oke. Kalimat satu, kemudian ada 7 autor atau 7 referensi, Bu. Oke, halo Ibu Mima, bagaimana? Kalau autor dalam kalimat
ada lebih dari 7 autor. Ini di dalam papernya Ibu atau referensinya? Halo Ibu Mima. Izin Mas Hafiz, Ya, ya tadi terpotong ininya pengetikannya. Jadi gini kan ada saya pernah menemukan apa namanya dalam suatu editor mm, itu apa namanya mensyaratkan. Jadi penulisan autor dalam suatu kalimat, biasanya ini ada kalimat bla 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 bla, terus dalam kurung itu kan autornya ya. Nah, umumnya itu kan kalau misalnya lebih dari 7 kalimat suka kita gunakan atau diganti dengan at all. Tapi ya, saya pernah menemukan ada editor yang meminta penulisan at all itu ya. dicantumkan apabila autornya lebih dari 7. Jadi kalau di bawah 7 itu dituliskan semua gitu nama autornya. Nah, itu bagaimana Mas Hafid? Oke, baik. Nanti bisa juga kita edit di Mendeley-nya Ibu. Nah, tetapi jarang sekali yang dia apa ya di bawah atau mungkin 3 editor disuruh menyantumkan nama semua itu jarang sekali. Hanya mungkin 1001 dari jurnalnya Ibu. Biasanya kalau namanya banyak itu satu autor, kemudian add all. Nanti bisa diedit di Mendeley-nya Ibu. Oh, Seperti jadi itu. diedit via Mendeley seperti yang tadi Mas Hafid contohkan ya? Iya Ibu, di bagian editornya atau mohon maaf itu di bagian autornya. Autornya. Iya, Baik. tapi itu Bisa jarang dicontohkan sekali sekali. lagi Mas Hafid? Iya, silahkan Ibu. Iya, bisa tolong dicontohkan ya Mas? Oke, nah Ya, terima kasih. izin share screen Bapak Ibu. Nanti untuk pengeditannya di bagian sini Bapak Ibu. Nah, di bagian autornya bisa di enter nanti sampai 7 autor. Tinggal Bapak Ibu edit di sini. Jadi jangan sampai Bapak Ibu edit di dalam artikelnya sini. Tetapi itu jarang sekali ditemui. 1001 mungkin. Karena apa Bapak Ibu? Kalau misal ada 7 atau mungkin 5 autor dicantumkan semua, itu sudah memakan kalimat hanya untuk autor. Nah, biasanya hanya satu saja. Nanti kalau meminta seperti itu tinggal diedit di menterinya saja, Ibu. Baik Mas Hafiz, terima Iya. kasih. Mas, tanya Mas. Oke. Tanya Mas. Ya, Ibu, silahkan Ibu Yuli. Autor itu yang di jurnal Scopus itu bagusnya berapa orang ya? Oke. Karena saya jarang lihat tunggal sih, pasti ada beberapa orang ya. Nah, secara aturan emang harus seperti apa gitu? Oke, baik Ibu. Jadi untuk di Scopus itu tidak ada aturannya. Bisa satu, memang untuk satu autor itu jarang sekali. Karena kalau penelitiannya kompleks, satu autor itu mungkin editor juga melihatnya, wah ini bener apa enggak nih? Satu di apa kerjakan semua. Nah, biasanya kan kemudian menggandeng atau sama apa kolega-kolega kolaborasi. Kalau Bapak Ibu mau 15 autor nggak masalah atau 20 autor nggak masalah, itu bisa. Cuma nanti kalau banyak autor ketika submit juga lama karena kan mengisi biodata dari autornya. Jadi tidak masalah berapa saja Ibu, tidak ada ketentuan pastinya. Cuma saya pernah menemukan suatu jurnal kalau hanya satu autor itu lebih mahal, $1.000. Tetapi kalau autornya lebih dari dua, $800 pembayarannya. Itu ada. Jadi satu malah lebih mahal, kalau dua lebih murah. Nah itu ada, menemukan seperti itu. Tapi jarang sekali. Seperti itu Ibu Yulia. Yulis. Oke Mas ya, makasih. Ya sama-sama Ibu. Nah
Pak Hafid mau nanya, Ya, kalau Bapak Herman. untuk eh, Q2 itu, Q2 Q3 itu relatif fee-nya berapa ya? Kurang lebih kau penulisnya seorang. Nah, kalau itu nanti juga tergantung dari jurnal tujuannya, Bapak Ibu. Q1 biasanya itu di atas 35. Dia Tiga. di atas 35, 40, 5, bahkan ada yang 50. Kalau dari kedokteran Q1 ada yang 60. Nah, kalau Q2 30 sampai 40-an, Bapak. Itu rupiah atau USD? Itu Maksudnya rupiah, rupiah ya? rupiah. Iya. Rupiah berarti kalau di USD kan 40 sekitar 1.500-an ya. Iya, sekitar segitu. Ada yang 3.000, ada yang 2.000. Nanti tergantung jurnalnya juga, Bapak. Oh, itu biasanya yang lebih relatif lebih murah di mana ya? Eropa atau di Asia? Asiatik atau mungkin Afrika, nah biasanya lebih Afrika murah. juga bisa. Iya, bisa juga. Oh gitu. Tapi itu nggak masalah ya. Saya sering takutnya nanti teman saya pernah di Q1 tiba-tiba hilang tuh Baik. Q1. Sebenarnya tergantung dari kita ciri-cirinya, Bapak. Kita memilih jurnalnya. Nah, itu nanti akan kita bahas lebih lanjut di pertemuan 6, Bapak. Jadi aman. Nanti kita akan bahas di bagian jurnal tujuannya. Cara memilih jurnal yang baik, yang Eh, bagus itu bagaimana. Pak Hafiz, saya mau tanya lagi satu hal. Ya, Saya ini silahkan, Bapak. saya mau tanya, Lumah Scopus tuh menyediakan itu nggak ya, jasa, jasa running ini apa eh, data ya. Kadang-kadang kita saya data saya ada apa normalitasnya nggak lolos gitu ya. Terus heterosnya pun nggak lolos. Kita kadang bingung juga mengakalinnya. Oke, baik Bapak. Nah, mohon maaf untuk sekarang Rumah Scopus belum ada Bapak untuk bagian data atau pengolahan data. Jadi kita hanya fokus untuk Penulisan pendampingan, aja. ya penulisannya saja. Oke, Iya, baik baik. itu. Makasih Pak Hafiz. Sama-sama Bapak Ibu. Oke, mungkin kita kembali ke topik lagi nih Bapak Ibu tentang digital writing. Apakah ada yang ditanyakan untuk mengembangkan dari anatomi menjadi paper utuh? Ada yang ditanyakan, Bapak Ibu? Ada Mas, ini saya kan lihat jurnal, terus ada dia minta abstraknya itu dalam bentuk kayak gambar gitu ya. Itu gimana? Abstrak dalam Heeh, bentuk. gambar, jadi kayak apa ya namanya ya? eh Apa ya? Kayak bergambar gitu, entah metode, terus di abstrak itu bahkan kesimpulan ada beberapa jurnalnya UNER itu juga mintanya dalam bentuk gambar. Jadi kayak model bukan flowchart tapi apa ya? Kayak gambar terus nanti eh sedikit tulisan gitu. Itu bagaimana, Mas? Apakah Ibu sudah menemukan jurnalnya? Mungkin bisa di-share screen, biar nanti, Eh, ya. ya Ibu. Ya, sebentar saya carikan dulu. Ya Ibu, kalau misal belum menemukan, nanti bisa dicari dulu. Nah, atau mungkin dari Ibu Mima, itu graphical abstract, Ibu yang diminta. Apakah seperti graphical abstract? Betul, Mas. Oke, nah graphical abstract itu menjelaskan dari yaitu seperti flowchart untuk proses Bapak Ibu melakukan penelitiannya dari awal sampai akhir. Iya, saya ngerti. Cuman mungkin kan gambar mereka itu kok bagus-bagus gitu loh. Mungkin di sini ada apa ya AI tertentu kah yang bisa membantu gitu. Tinggal kita kasih tulisan terus jadi gitu. Nanti kalau saya untuk membuat flowchart itu biasanya menggunakan Draw.io, Ibu, menggunakan Draw.io. Nah, jadi nanti kita mendesain sendiri, Ibu.
sesuai dengan yang kita inginkan. Hmm. Itu downloadnya di Google juga. Ada Itu online. didownload Ibu nanti coba Beli. saya nanti bisa melalui websitenya IO. Nah, seperti ini pembuatan diagram atau flowchart. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nanti misalnya ini, nanti tinggal kita masukkan, kita kasih tulisan, juga ada panahnya Bapak Ibu. Nanti juga bisa diekspor menjadi gambar. Nanti kalau Bapak Ibu ada AI yang lain mungkin bisa dipakai juga. Oh, saya kira tinggal taruh tulisannya langsung bisa jadi gitu. Terkadang kalau kita menggunakan AI untuk mendesain grafikal abstrak, itu kan tidak sesuai yang kita inginkan, Ibu. Iya sih, memang gitu. Kadang kayak coba di ChatGPT juga nggak sehalus itu gitu. Cuman saya kira ada khusus gitu ya yang memang itu soalnya gambar mereka tuh bagus-bagus gitu. Iya, Ibu. Biasanya mendesain sendiri menggunakan tools atau aplikasi yang lainnya. Baik, Mas Alfred. Ya, Terima kasih. Oke, terkait digital writing, Bapak Ibu ada yang ditanyakan dengan cara sitasi, kemudian edit sitasinya bagaimana, mencari kalimatnya. Nah, mungkin yang saya bilang tadi nih, Bapak Ibu. Oke, mungkin sambil saya share screen. Nah, Mas, saya itu tidak menemukan referensinya. Nah, yang saya maksud di sini Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu bisa menemukan nanti keyword baru atau hal-hal yang Bapak Ibu mau bahas. Nah, di atas tidak ada lingkungan belajar. Di sini saya membahas lingkungan belajar. Kalau tidak ada, berarti kita harus mencari referensi mengenai lingkungan belajar ataupun jaringan komputer. Nah, di sini Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu akan dapat menemukan keyword lain atau hal-hal yang Bapak Ibu bahas dicari di referensinya. Nah, Terus di bagian keywordnya ditambahkan Mas ya. tidak usah nggak apa-apa Bapak. Jadi keyword di sini hanya hal yang kita bahas saja, hal-hal umumnya. Kalau keyword di atas itu adalah keyword full artikelnya atau keseluruhannya. Jadi nggak usah ditambahkan. Seperti itu Bapak Ibu. Ini ada. Mas, nanti coretan-coretan Mas Hafid di share Iya, ya. oke Untuk nanti. membantu mengingat. Baik Bapak Ibu. Nanti juga bisa ada rekamannya di sesi kali ini. Untuk rekaman kemungkinan besok sudah ada Bapak Ibu. Nanti juga akan saya kirimkan template umumnya. Ya. Untuk ini apakah ada yang ditanyakan dulu Bapak Ibu? Digital rating aman semua? Insya Allah aman. Insya Allah. Saya sama sekali nggak paham, Mas. Isi latihan. Rasaku kok cepat kali gitu loh. Aku asik memperhatikan Mas aja. Baik Bu. Kok Nah, pintar kali gitu ke sana kemari. Memang saya tadi agak telat 10 menit, Mas. Mungkin di situ titik poinnya. oke. Baik Ibu, nanti Terus kalau begitu boleh belajar sendiri nanti, entah kayak nah, kemarin nanti tuh. lihat rekamannya dulu. Nah, lihat Iya, lihat rekaman. rekaman dulu ya. Nah, kalau misal masih belum paham di pertemuan berikutnya, nah bisa ditanyakan, Mas, kemarin di kita rating saya sudah mencoba tapi mengalami kesulitan. Nah, nanti tolong praktekkan sekali lagi, bisa Bapak Ibu. Silakan nanti Bapak Ibu. Atau begini ya, Mas ya. Memang ibu bapak yang di grup ini sudah selesai ya tulisannya ya. Oke. Saya Belum, beda. Bu. Saya justru belum, tapi Belum, Bu. Saya belum. Belum, Bu. belum ya, Belum, tapi Bu. kok
Kok Mulai pintar-pintar dari Bu, kali Bu. gitu, belum. udah paham. Kayaknya sendiri aku ini nggak paham. Iya. Sama belajar, Bu. Nggak apa-apa Ibu, nanti sama-sama belajar dari mungkin dari Bapak Ibu yang lain, karena belum tentu mungkin sekarang sudah paham. Tapi nanti setelah ini Bapak Ibu melakukan kegiatan lupa lagi. Nah, jadi kalau belum dipraktekkan, biasanya itu lupa Bapak Ibu. Nah, Iya. Makasih, Mas. kalau melihat itu mudah, tetapi kalau Bapak Ibu mempraktekkan lebih mudah lagi. Ya makanya aku asik sendiri lihat kursornya Mas. Ke sana kemari ke sana nikmat aku. Tapi kok disuruh aku bingung aku ini. Nggak apa-apa Ibu, nanti sambil dilihat rekamannya, sambil nyoba-nyoba, nggak masalah. Baik-baik Mas. Nah, dari Bapak Ibu yang lain, apakah ada yang ditanyakan? Ada di chatting Mas, saya tanya mengenai ethical clearance itu kalau di Oke. tahu. Nah, seperti apa misalkan etika clearance dan yang tidak meminta etika clearance jika penelitian sudah selesai. Oke. Nah, kalau penelitiannya Bapak Ibu tentang makhluk hidup, misalnya penelitiannya membedah kata atau mungkin membedah hewan atau berkaitan dengan kadaver. Nah, pasti ada surat ethical clearance-nya. Nah, biasanya yang mengeluarkan entah itu dari LPPM atau dari riset terkait. Kalau hanya wawancara, kuesioner itu tidak perlu memakai artikel clearance. Biasanya berhubungan dengan makhluk hidup, Bapak Ibu. Oh, Iya, kadang-kadang di psikologi ada yang meminta itu jika data yang diperlukan adalah ini kan data yang diambil dari manusia ya. iya benar sekali, Bu. Entah itu manusia atau mungkin hewan. Nah, Bapak Ibu mau meneliti tentang apa struktur kata yang harus katanya dibedah. Nah, itu juga harus ada ethical clearance-nya atau perizinannya. Mas tanya Mas, Iya, Bapak Arifin. Eh, pada misalnya ini apa em, artikel kita tuh eh, eh, apa diterima maksudnya diterima dalam apa in review gitu Mas ya. Ya, Nah, apakah pada proses itu menurut pengalaman Mas Hafiz ya, sepengetahuan Mas Hafiz gitu ya, ya, dari pihak reviewer itu meminta akses ke misalnya laporan penelitian kita atau tesis kita atau disertasi kita gitu. Nah, tidak, Bapak. tidak ya. Ya, tidak. Oh, aman lah gitu. Kalau gitu maksud saya Aman. tuh kalau misalnya itu kan saya kemarin-kemarin tuh tak khawatirnya kayak gitu. Jadi mau nanya-nanya ke teman macam mana masukkan ke repositorinya kampus gitu supaya dia bisa ngintip atau bisa ngelihat ini laporannya ini benar tidak datanya gitu ngecek siapa tahu dari reviewer itu menanyakan mau ngecek kebenaran Oke. risetnya gitu. Tidak, Bapak. Bahkan kalau kita masukkan ke repository kampus, turnitinya akan tinggi. Nah, itu. Oh Nanti gitu. malah kita bisa dianggap duplikasi hasilnya. Nah, Oh gitu ya. Oke, makasih Mas. iya, sama-sama, Bapak. Mas, tanya Mas. Ya, Bapak. Ada Mas, berkaitan dengan metode gimana Mas? Teknik metode SLR Mas. Bisa bagi sedikit tipsnya Mas. Oke, baik, Bapak. Oke. Sebenarnya Untuk sama, secara Bu. digitalnya gimana? Oke, untuk digitalnya sama, Bapak. Kan di pendahuluan, Bapak juga harus mensitasi. Caranya sama. Misal kalimat utama, nanti tinggal kita ambil saja untuk mendukung kalimat utamanya. Nah, kemudian di bagian metode, nanti kan biasanya kita apa ya menggunakan aplikasi. Nah, dari aplikasi tersebut kan sudah mengetahui nih Bapak Ibu gapnya apa, tinggal dimasukkan saja Bapak. Untuk sistematiknya sama. Aplikasinya apa ya Mas kalau bisa? Kalau boleh tahu. Aplikasinya sebentar saya ini. Ini,
untuk aplikasinya itu banyak, Bapak. Coba saya namanya agak lupa. Aplikasi ini kan bisa mempermudah ya Mas ya. Misalkan kita banyak sekali literatur yang kita Ya, review. Bapak. Nanti untuk aplikasi itu banyak. Salah satunya mungkin Sespace atau bisa yang lainnya. Jadi kan itu mengidentifikasi tentang permasalahannya, gap-gap dari setiap jurnalnya. Nah, Oke. nah nanti bisa menggunakan AI yang lain, Bapak. Aplikasi atau AI untuk Itu memudahkan Bapak untuk apa? Screening cepat untuk analisa referensinya. ya kita kan mau ini juga sih, mau belajar juga Mas. Kapan kira-kira bisa di sesi kapan kita bisa ini juga setidaknya adalah gambaran umumnya seperti apa penggunaan aplikasinya. Oke, nah ini untuk penggunaan aplikasi itu memang kami tidak menampilkan, Bapak. Jadi hanya apa ya, sebatas penulisannya bagaimana, Bapak. Nanti mungkin Gitu ya. depannya nanti bisa buat tambahan dari kami juga untuk menambahkan, tetapi mungkin nanti bukan menjadi 8 sesi. Karena kalau metode SLR itu kan sebenarnya tambahan sendiri atau mungkin ya ada aplikasi atau mungkin susunan yang berbeda. Iya kan? Iya, Oke, makasih ya Mas ya. iya, sama-sama Bapak. Mas, penggunaan Grammarly kemarin itu gimana, Mas? Oke, baik Ibu. Untuk penggunaan Grammarly kita singgung di pertemuan ketujuh saja Ibu, finalisasi saja. Oke. Iya. Mas, tadi yang Ya, sitasi dalam sitasi tadi loh, itu tadi nanti di daftar pustakanya tampilannya dua dua apa namanya? Dua artikel atau satu ya kalau gitu. dua Ibu. Jadi izin saya screen saja. Nah, misalnya tadi biar lebih mudah. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Mas. Nah, yang Sudah kita 4. ngejar 34. Di daftar pustaka itu nanti munculnya dua Bapak Ibu, 34. 34. Munculnya dua. Kecuali satu artikel Bapak Ibu kutip 3 kali. Nah, di daftar pustaka munculnya tetap 1 kali. Ya, ya, ya. Ya, Seperti itu, Ibu. Oke. ya, ya. Ya. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi nih Bapak Ibu. Nah, kita cukupkan di pertemuan malam hari ini. Sebelum ditutup, apakah ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Terakhir Mas, dari saya. Silakan, Bapak Eko. Tadi sempat disinggung masalah AI, nggih. Ya, Nah, lalu yang ingin saya tanyakan batas-batas penggunaan AI yang masih sah, masih wajar. Misalkan ketika kemarin menyusun kerangka kok masih agak kesulitan, terus yang oke. dibuatin AI, tapi untuk pengembangan dari gagasan pokoknya mengikuti alur yang seharusnya. Apakah seperti itu sah ataukah seperti apa? Matur nuwun. Baik, Bapak. Kalau Bapak mau menggunakan AI untuk membuat kerangka, itu nggak masalah. Tetapi harus disesuaikan lagi. Karena pengalaman, kalau Bapak Ibu menggunakan AI untuk menyusun artikelnya dalam kerangka, nah bisa tidak sesuai yang Bapak Ibu harapkan. Misalnya Bapak Ibu tidak membahas tentang ini, tetapi di gap permasalahannya ada di sini, apa membahas ini. Nah, kan nggak mungkin Bapak Ibu riset ulang. Nah, jadi harus disesuaikan dengan apa ya, riset Bapak Ibu sendiri. Atau mungkin kalimatnya bisa dirubah sesuai dengan Bapak Ibu sendiri nggak masalah. Seperti itu Bapak Eko.
sebatas alat bantu saja nggih. Iya, benar sekali. Jangan sampai malah menggantikan Bapak Ibu. Oke, matur nuwun Mas. Ya, sama-sama Bapak. Mas, satu lagi Mas, yang terkait dengan Ya, hipotesis Mas. ya, Kalau nanti di jurnal saya nanti akan ada hipotesisnya, nanti saya tambahin, tapi dengan cara kutipannya sesuai dengan yang diajarin Masnya tadi, bisakah? bisa Ibu, bisa, Mm-mm. bisa Ibu. Oke. Ya. Nah, mungkin sebelum kita akhiri, apakah mau foto untuk sesi malam hari ini, Bapak Ibu? Silahkan untuk laporan ke Pak Jo. Silakan Bapak Ibu untuk on kameranya. Oke, apakah sudah semua? Kita tunggu. Oke, sudah semua Bapak Ibu? Masih ada. Kita tunggu. Oke, baik. Untuk menambah semangat Bapak Ibu, mungkin kita bisa gaya semangat Bapak Ibu pas 17 Agustus, pas bulan Agustus nih Bapak Ibu. Tahan Bapak Ibu. Oke, saya. Oke, baik Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu atas antusiasnya di malam hari ini. Saya mewakili tim juga memohon maaf kalau ada salah-salah kata nih Bapak Ibu. Kita bertemu lagi di hari Kamis ya Bapak Ibu. Kamis jam 7:30 WIB. Untuk pertemuan kali ini kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih Mas warahmatullahi Afif. wabarakatuh. Sehat selalu Pak. Bapak Ibu semua. Jelek. Izin menutup Zoom pada malam hari ini Bapak Ibu.